Asyari, Hadir. Alfianora, Hadir. Judrisia Fadana, Hadir. Dini Rifani, Hadir. Rafiq Maulana, Munazir, Hadir. M. Ulfia Rizki, Hadir. Mawadah. Hadir. Oke, Nurul Qur'ani. Hadir. Nah, berarti semua alhamdulillah kita hadir ya. Oke. Selanjutnya sebelum kita memulai pembelajaran supaya pembelajaran kita mendapat berkah dari Allah, mari semua kita baca doa. Coba angkat tangan semuanya. Mari sama-sama kita membaca surat ini. Ya, taqabbalallahu
baca surat pendek. Sebelum kita memulai pelajaran, seperti biasa, tolong niatkan di dalam hati kalian masing-masing. Semoga pembelajaran yang kita lakukan pada hari ini mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Nah, sekarang kita lanjut untuk belajar. Dan Ibu ingin menyampaikan materi apa yang akan kita pelajari pada hari ini, yaitu tentang tema 7, peristiwa dalam kehidupan. Kemudian pada subtema 1, peristiwa kebangsaan masa penjajah. Dan hari ini kita telah sampai pada pembelajaran yang kedua, yaitu tentang peristiwa-peristiwa pada masa pemerintahan kolonial Inggris dan Belanda. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah yang pertama, dengan membaca teks pada slide PowerPoint, siswa dapat mengidentifikasi dan membandingkan peristiwa-peristiwa penting pada masa pemerintahan kolonial Inggris dan Belanda dengan menggunakan model problem based learning secara tepat. Kemudian yang kedua, dengan membaca teks dan mengamati gambar pada slide PowerPoint, siswa dapat menyimpulkan perubahan wujud benda padat, cair, dan gas melalui model PBL secara tepat. Kemudian yang ketiga, dengan mengamati gambar pada slide PowerPoint dan berdiskusi, siswa dapat menganalisis peristiwa perubahan wujud benda melalui model PBL secara tepat. Sebelum pembelajaran kita lanjut, Ibu ingin tanya dulu. Kemarin kita sudah mempelajari tentang sifat-sifat benda, ya kan? Ada berapa macam wujud benda? 3. Apa saja? Benda padat, Oke. cair, dan gas. Oke, berarti kalian masih ingat. Nah, hari ini kita akan lanjut pembelajaran kita tentang perubahan wujud dari benda padat, benda gas, dan benda cair tersebut. Untuk lebih jelas, coba kalian perhatikan ini. Nampak nggak gambarnya? Ada tulisan apa itu? Perubahan wujud zat. Sekarang, bagaimana menurut pendapat kalian tentang perubahan wujud zat itu? Ayo, bagaimana menurut pendapat kalian tentang perubahan wujud zat itu? Coba Nazir, ya. Merupakan perubahan satu fase benda berbentuk wujud zat lain dengan melepaskan dan menyerap kalor. Oke, Munazir menjawab, perubahan wujud zat merupakan perubahan satu wujud benda berubah ke bentuk benda lain dengan menyerap atau melepaskan kalor. Bagaimana yang lain? Setuju. Oke, kalau setuju Ibu voting, berarti perubahan wujud zat merupakan perubahan dari satu fase benda ke bentuk yang lain dengan melepaskan kalor atau memerlukan kalor. Oke, selanjutnya coba kalian perhatikan di gambar ini. Nampak nggak ada dua warna? Yang satu warna apa yang tampak oleh kalian pada tanda panah ini, Nek? Tanda panah ada, Nek? Tanda panah ini, yang ini warna apa? Warna hitam. Yang ini merah. Di sini ada dua warna, ya kan? Dua warna itu menandakan di situ terjadi proses pelepasan kalor dan proses memerlukan kalor. Yang berwarna hitam ini menunjukkan perubahan yang terjadi pada benda tersebut itu dengan memerlukan kalor. Sedangkan pada warna merah, perubahan yang terjadi pada benda tersebut itu dengan melepaskan kalor. Nah, cara membacanya, Ibu ajarkan cara membacanya. Di sini kan ada tanda panah. Tanda panahnya ujungnya kemari kan? Nah, berarti yang dimaksud dengan membeku ini kalau mau kita baca itu dari cair, tanda panahnya kemari, ya kan? Nah, berarti dari cair berubah menjadi padat. Nah, menurut pendapat kalian, kira-kira ini dapat kalian lihat nih? Apa ini nama tulisannya? Membeku
sekarang coba kalian rincikan tentang peristiwa membeku. Coba kalian rincikan tentang peristiwa membeku. Coba Munazir. Membeku merupakan peristiwa perubahan wujud cair menjadi padat dengan melepaskan kalor. Membeku merupakan peristiwa perubahan bentuk zat cair menjadi padat dengan melepaskan kalor. Bagaimana teman-teman yang lain? Setuju ya? Baik, sekarang Ibu penting berarti peristiwa membeku merupakan peristiwa perubahan wujud benda cair berubah menjadi benda padat dengan melepaskan kalor. Ya, sebagai contoh, coba kalian lihat. Ini ada gambar apa? Ada gambar di atasnya ada keran, kemudian ada air. Airnya berubah menjadi beku, air berubah menjadi es. Itu adalah contoh peristiwa membeku. Ya, masih ingat kan? Coba sekarang kalian buat pertanyaan dengan menggunakan kata mengapa pada peristiwa membeku. Nah, coba kalian buat pertanyaan dengan menggunakan kata mengapa. Ingat, mengapa. Coba kalian tulis dulu peristiwa mengapa itu dengan menggunakan kata membeku. Kalian buat pertanyaan tentang peristiwa membeku ini dengan menggunakan kalimat tanya mengapa. Coba tulis dulu gimana cara buatnya. Ada yang udah siap? Udah, coba Naila, coba kamu. Mengapa air kalau dimasukkan dalam kulkas akan keras? Nah, Naila membuat pertanyaan dengan menggunakan kata mengapa. Mengapa air kalau dimasukkan dalam kulkas akan mengeras? Kira-kira kenapa itu? Ada peristiwa membeku. Karena terjadi peristiwa membeku. Oke, selanjutnya kita lanjut lagi ya ke peristiwa mencair ya. Nah, ini dengan tanda apanya? Tanda warna apa? Tanda panahnya? Hitam. Berarti dia memerlukan kalor atau melepaskan kalor? Memerlukan kalor, ya. Nah, sekarang bagaimana pendapat kalian tentang peristiwa mencair? Ayo, bagaimana pendapat kalian tentang peristiwa mencair? Coba siapa bisa? Munazir ya? Siapa? Mencair merupakan peristiwa perubahan wujud padat menjadi cair dengan memerlukan kalor. Mencair merupakan peristiwa perubahan bentuk zat padat menjadi cair dengan melepaskan kalor. Bagaimana teman-teman yang lain? Setuju. Oke, kita voting ya. Berarti peristiwa mencair merupakan peristiwa perubahan wujud benda padat menjadi cair dengan memerlukan kalor. Ya kan? Nah, sebagai contoh. Nah, kira-kira ini gambar apa? Es krim. Ada nggak di situ terjadi perubahan dari benda padat menjadi cair? Ada. Es krim yang semula mengkeras, ketika kita biarkan dia di udara terbuka, dia akan berubah menjadi cair. Nah, sekarang coba kalian buat pertanyaan tentang peristiwa mencair dengan menggunakan kata tanya kapan. Coba mulai menulis dulu. Coba tulis dulu jawab pertanyaannya dengan menggunakan kata
mencair. Itu pertanyaan dari kawanmu. Kapan kira-kira? Coba lihat peristiwa itu. Kapan? Ketika es batu diletakkan di udara terbuka. Iya, ketika es batu kita letakkan di udara terbuka, sama seperti es krim ini kan? Dia akan berubah menjadi cair. Oke, selanjutnya kita lanjut ke peristiwa ini. Peristiwa apa ini namanya? Mengembun. Ini tanda warnanya warna apa? Merah. Merah. Berarti dia Tidak memerlukan kalor atau melepaskan kalor. kalor. Nah, sekarang coba kalian analisis tentang peristiwa mengembun ya. Maaf. Coba kalian analisis tentang peristiwa mengembun. Ayo, siapa? Coba ini Rifani. Mengembun merupakan peristiwa perubahan wujud gas menjadi cair dengan melepaskan kalor. Oke, Dini Rifani mengatakan peristiwa mengembun merupakan peristiwa perubahan wujud gas menjadi cair dengan melepaskan kalor. Bagaimana yang lain? Setuju ya? Kemudian kita buat kesimpulannya. Mengembun merupakan peristiwa perubahan benda gas menjadi cair dengan melepaskan kalor. Sebagai contoh, nah coba kalian perhatikan gambar apa ini? Gambar daun. Kemudian di atas daun itu ada apa? Air. Ada butiran-butiran air. Biasanya kapan kita dapat menyaksikan peristiwa ini? Nak? Saat pagi hari kan? Berarti butiran-butiran itu berasal dari peristiwa perubahan benda cair menjadi gas, ya kan? Oke. Nah, sekarang coba kalian buat pertanyaan dengan menggunakan kata bagaimana pada peristiwa mengembun. Coba. Munazir, ya. Bagaimana? Coba. Contoh mengembun. Titik air di daun. Pertanyaannya dengan menggunakan kata bagaimana. Bagaimana contoh peristiwa mengembun? Bagaimana contoh peristiwa mengembun? Kira-kira bagaimana? Ada titik-titik air di atas daun Pak. saat pagi hari. Iya, ada titik-titik air di pagi hari di atas daun. Itu merupakan contoh peristiwa mengembun. Kemudian kita lanjutkan dengan peristiwa mengkristal. Oke. Ini tanda apa? Tanda panah berwarna Merah. Berarti dia melepaskan kalor atau memerlukan kalor? Melepaskan Melepaskan kalor. kalor. Oke. Coba kalian simpulkan tentang peristiwa mengkristal. Nah, coba Mengkristal merupakan peristiwa perubahan wujud gas menjadi padat dengan melepaskan kalor. Oke. Nora menjawab, mengkristal merupakan peristiwa perubahan bentuk gas menjadi padat dengan melepaskan kalor. Bagaimana yang lain? Setuju. Oke, berarti bisa kita simpulkan mengkristal merupakan perubahan wujud zat gas menjadi padat dengan melepaskan kalor. Sebagai contoh, nah ini dia contohnya. Ini gambar apa? Salju. Salju. Dari mana asal salju itu? Salju itu berasal dari zat cair. Salju berasal dari gas yang dia berubah menjadi padat sehingga dia menjadi salju. Ada salju di daerah kita? Tidak. Ada. Nah, sekarang coba kalian buat pertanyaan dengan menggunakan kata tanya di mana pada peristiwa mengkristal. Ayo, siapa? Di mana negara yang ada saljunya? Di mana negara yang ada saljunya? Di Jepang. Pernah kalian ke
ya. Oke, berarti selanjutnya menyublim ya. Sekarang kita menyublim. Menyublim sama seperti tadi, tanda panahnya berwarna apa? Warna hitam. Coba kalian analisis tentang peristiwa menyublim. Nah, coba dilihat Fani. Menyublim merupakan peristiwa perubahan wujud benda padat menjadi gas dengan memerlukan kalor. Dengan memerlukan kalor. Bagaimana yang lain? Setuju. Ya, menyublim merupakan peristiwa perubahan benda padat menjadi gas dengan memerlukan kalor. Sebagai contoh, coba perhatikan gambar apa ini? Kapur barus. Ya kan? Kapur barus. Ini merupakan salah satu contoh peristiwa menyublim. Selain kapur barus ada nggak? Yang biasa ibu kalian taruh di lemari itu apa namanya? Ada fogo, ada stella, banyak kan? Nah, itu biasa ditaruhnya di mana? Di lemari. Kemudian di ruangan ada juga biasa digunakan di kipas angin, di apa itu di AC ya, di AC. Apa itu ada kan? Itu apa namanya? Pengharum ruangan. Jadi itu merupakan contoh-contoh peristiwa menyublim. Nah, sekarang coba kalian buat pertanyaan tentang peristiwa menyublim dengan menggunakan kata tanya apa. Coba. Apa contoh peristiwa menyublim? Apa contoh peristiwa menyublim? Kapur barus. Pewangi apa? Pewangi ruangan. Apa lagi? Pewangi lemari. Oke. Sekarang kita lanjut. Kita lanjut dengan udah habis ya? Menguap satu lagi ya belum ya? Oke, sekarang kita lanjut dengan menguap. Menguap. Ini tanda warna panahnya berwarna apa? Berwarna hitam. Berarti dia memerlukan kalor. Nah, sekarang coba kalian rincikan tentang peristiwa menguap. Coba. Merupakan peristiwa perubahan wujud cair menjadi gas dengan memerlukan kalor. Menguap merupakan perubahan wujud gas menjadi cair. Wujud cair menjadi gas dengan memerlukan kalor. Kalian setuju? Oke. Menguap merupakan peristiwa perubahan wujud benda cair menjadi gas dengan memerlukan kalor. Nah, ini gambar apa? Memasak air. Orang memasak air. Ya kan? Ya. Air itu kalau sudah dipanaskan, kita biarkan di dalam belanga, kemudian api tidak kita matikan. Kira-kira air di dalam belanga itu menghilang atau bertambah? Menghilang. Kemana dia? Menjadi gas. Disitulah contoh peristiwa menguap. Ya? Nah, berarti satu lagi coba kalian analisis tentang peristiwa menyublim. Siapa? Oke, ini Rifani coba. Menyublim merupakan peristiwa perubahan wujud padat menjadi gas dengan memerlukan kalor. Oke, coba beri tepuk tangan untuk yang sudah menjawab. Menyublim merupakan peristiwa perubahan wujud padat menjadi gas dengan memerlukan kalor. Bagaimana yang lain? Setuju ya? Setuju. Oke, kita buat kesimpulan. Menyublim merupakan sebuah peristiwa perubahan wujud benda padat menjadi gas dengan memerlukan kalor. Sekarang, setelah kita buat semua yang sudah kita ada, peristiwa menguap, peristiwa mengembun, peristiwa apa lagi? Mencair ya. Semua itu kalau kita buat dalam sebuah kesimpulan, kita menulisnya dalam bentuk apa? Teks. Dalam bentuk teks. Oke, sekarang coba kita perhatikan teks ini. Ini merupakan teks tentang peristiwa pemerintahan kolonial Inggris dan Belanda. Nah, sekarang coba kalian buka buku halaman 19. Halaman 19, semua buka?
Ya, di situ ada teks yang berjudul apa, Nek? Peristiwa masa pemerintahan kolonial Inggris. Kemudian di halaman 20 juga ada teks. Apa judulnya? Oke, sekarang kalian baca teks itu di dalam hati, Kak. Ya. Ini ya. Sudah, semua sudah dapat LKPD-nya, Nek? Sudah ya? Nah, sekarang tadi kan Ibu sudah suruh kalian membacakan di situ kan? Di peristiwa pemerintahan kolonial Belanda dan Inggris. Nah, sekarang tugas kalian adalah membuat peta konsep tentang peristiwa pada masa kolonial Inggris dan kolonial Belanda. Nah, coba langsung kita bergerak ya, biar cepat. Ini kan tugasnya, Kak. Ini peta konsepnya. Nah, di sini kalian baca dulu. Kalian baca teks tentang pemerintahan kolonial Inggris, kemudian kalian baca teks tentang pemerintahan kolonial Belanda, kemudian kalian buat peta konsep. Apa ditanya di sini? Coba temukan tokoh-tokoh. Menurut pendapat Anda, siapakah tokoh-tokoh yang paling terkenal pada masa pemerintah kolonial Inggris dan Belanda? Cari di sini. Di pemerintahan kolonial Inggris siapa tokoh-tokoh terkenalnya? Tulis di sini. Udah? Kemudian di peristiwa pada masa kolonial Belanda, cari di sini siapa tokoh-tokohnya. Kamu tuliskan di sini. Bisa dipahami? Bisa. Ya. Lanjut. Coba silakan. Ya, dengar yang Ibu bilang tadi? Dengar? Nah, ini kalian baca dulu teks tentang pemerintahan kolonial Belanda, kolonial Inggris, kemudian kalian buat peta konsepnya. Peta konsepnya cari di sini. Di pemerintahan ini siapa tokoh-tokoh terkenalnya. Kemudian di kolonial Belanda siapa tokoh-tokoh pemerintahannya. Kamu tulis di sini. Ya, silakan bergerak dari sekarang. Cepat. Ada kendalanya? Enggak ya? Bisa kan? Udah buat peta konsep di situ. Di sini gimana ya? Yang mana? Ya, ini. Nah, ini sama nih, seperti yang nomor 1 tadi. Ini kan kamu kan sudah baca dua-dua ini kan. Di sini ditanya siapa tokoh yang terkenal, cuman bedanya di sini ditanya kapan. Di sini menurut pendapat Anda, kapan waktu pemerintahan kolonial di Indonesia? Nah, ini dua-dua ini di sini kamu lihat di sini. Di sini masa kolonial Inggris dia tahun berapa dia menjajah kita. Nah, di Belanda tahun berapa? Di tahun itu kamu tuliskan di sini. Udah bisa pahami? Di Inggris itu Cari di Inggris. Nah, di sini cari di tahun di sini ada dijelasin. Itu kamu tuliskan tahun di Inggrisnya. Kemudian kamu lihat di Belandanya, kamu lihat tahun berapa dia menjajah kita. Situ kamu tulis. Iya.
Tunggu dulu ya sambil rokok lagi bisa. Nah, sekarang tugas kalian adalah membuat sebuah poster tentang peristiwa menyublim. Bisa kira-kira? Bisa. Ayo mulai. Ini ibu bagikan. Nah, buatnya sini. Ini ada. Kamu mau warna apa? Ini warna apa? Warna biru, oke. Terus merah, oke. Dua dulu ya, nanti ibu bagi lagi ya. Nah, sekarang coba kelompok ini buat posternya di sini nih. Nah, di sini buat posternya. Ini pensilnya, ini penghapusnya. Kamu pilih warna apa? Pink. Oke, lagi hijau. Oke, dua dulu ya. Sementara ada teman lain. Nah, sini buat posternya, ini pensilnya, ini sticknya. Mau pilih warna apa? Misalkan pilih 3 ini terus. Oke, berarti ada sisa. Pilih satu lagi. Coba pilih 2. Gini ya, aku kasih ya. Ini sama ini kalau ini. Kamu pilih yang mana? Yang ini. Oke. Silakan buat dari sekarang. Mau buat apa, Nak? Fogo. Itu pengharum lemari ya. Iya, coba. Iya, nanti di sini kan ditulis pengharum lemari. Nah, tulis dengan tulisan yang bagus. Kan kita mau buat poster biar orang lihat nanti tahu apa poster yang kita buat. Coba silakan dicat terus biar cepat. Kamu mau buat apa? Pewangi ruang. Judulnya Stella ya. Silakan. Nanti di bawahnya buat ya pengharum ruang. Itu kan? Kelompok ini mau buat gambar apa? Siap. Itu apa nih? Pengharum apa? Kan? Bisa dipakai di apa harus di toilet ya. Berarti di situ ditulis di sini pengharum toilet. Boleh bantu nih. Ini kan kalau cat bisa di tengah-tengah, bisa cat bantu cat biar cepat. Cat terus, ini lagi nulis, kamu bantu cat. Jadi kan biar cepat siap nih kerjasama. Bantu cat, nggak usah blok cepat lagi. Bantu cat. Warna apa? Cerah. Tulis dengan tulisan yang cantik. Boleh? Ini boleh dicat di dalam ini. Kalau mau cat semua boleh, kalau mau cat
enggak? Kalau mau buat gambar bunga silakan buat gambar bunga kan biar wangi. Itu kan pewangi ruangan. Boleh terserah kalau mau cat di dalam boleh, kalau nggak mau cat buat bunga aja kayak buat buah gitu boleh terserah. Pokoknya buat poster itu seindah mungkin. Kalau dilihat nanti menarik. Coba kalian semua poster yang udah kalian buat itu kalian gunting, kemudian kalian tempelkan di karton yang udah ibu siapkan ini. Ini kamu gunting, ini guntingnya, ini guntingnya, ini guntingnya. Ya, dipotong ini, kemudian ditempelkan kemari. Nah, kalau mau buat ini kan kalian buat pinggir kan? Nah, ini pakai roll, buat pinggirnya dulu, baru ditempelkan. Yang potong terus. Yang buat ini terus. Nah, buat lingkaran ini. Karena ini mau ditempel. Enggak apa-apa, potong aja nih dari sini, kemarin nanti tempel di sini. Ini, yang potong ini potong. Terus yang ini buat ini, membuat lingkar boleh silakan. Ini potong. Ya? Udah dikasih roller? Udah. Ini, nah, langsung bergerak ya. Ini yang potong ini potong, terus yang mau buat ini buat terus bingkainya. Nanti ini kita tempelkan di sini. Ya, suruh potong sama ini. Kamu buat ini pinggir ini pakai ini, gunakan cat. Oh, orang itu udah diambil catnya. Balik cat orang lah. Mana tadi cat orang? Ini ya? Ini orang itu. Ini catnya. Buat garisnya. Stop. Nah, ini buat terus. Pakai ini terus ya, pakai warnanya dia. Enggak usah lagi pakai ini. Terserah warna apa. Ya, nanti ditempelkan satu tempat ya. Ini masuk ini. Coba kesana. Sini, dari sini potongnya kemari. Langsung yang udah potong ini lemnya. Silakan ditempelkan. Itu buat rasanya cepat. Terserah buat mie apapun terserah dirimu. Udah siap mesinnya? Jadi mau nggak? Ini lemnya kalau udah siap. Kalau udah siap bunga-bunga itu di sini. Belakang lah taruh lemnya. Dibuat saja terserah di sini dibuat. Udah siap
Kapur Barus ini contoh dari apa? Peristiwa apa? Peristiwa menunggu. Nah, ini kamu buat kesimpulan kamu. Peristiwa apa yang kamu buat kesimpulan? Ya? Ya, buat langsung kesimpulannya dari gambar yang udah kamu buat ini ya. Nah, kamu buat gambar apa? Pengharum ruangan. Nah, di sini kamu buat kesimpulan kamu. Pengharum ruangan yang kamu buat ini merupakan contoh apa? Peristiwa apa? Jadi kamu tuliskan di sini. Nah, coba kamu tuliskan. Kami membuat. Ya kan? Kami membuat poster pengharum ruangan. Udah, yang mau buat kesimpulan langsung buat kesimpulan. Yang ini belum siapkan. Kami membuat poster apa? Kemudian itu termasuk apa? Itu nggak dipotong, ini aja yang dipotong. Udah ya? Udah? Nah, sekarang coba buka buku lagi. Halaman 24. Coba buka buku lagi halaman 24. Di situ ada teks perubahan wujud benda kan? Nah, kalian lanjut buat. Kamu cari kata-kata sulit yang ada di teks tersebut. Kamu tuliskan. Nah, ini kan ada kan? Nah, ini aja. Udah? Udah siap? Langsung ya, ini kerjakan dan ke selanjutnya. Dapat ya? Udah dapat nih? Ada 3 contoh. Yang ini. Nah, ini sekarang. Nah, kamu buka. Ini halaman 24. Kamu baca teks ini, kamu cari 3 kata sulit yang ada di sini, kamu tulis di sini. Satu orang bawa LKPD sama gambarnya, satu orang bawa perlengkapan yang dikembalikan tadi. Ya, tulis nama kelompok di atas itu. Di atas posternya tulis nama kelompokmu. Nanti nggak tahu siapa
malu-malu. Malu-malu jangan, maju-maju terus. Ayo, siapa? Kelompok mana? Nggak usah tunjukkan lah. Boleh, oke. Kelompok Boboiboy. Iya, orang-orang laki-laki itu harus tampil ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Kelompok apa? Kelompok Boboiboy. Iya. Coba. Pemerintahan kolonial Inggris dan Belanda. Menurut pendapat Anda, siapakah tokoh yang paling terkenal pada masa pemerintahan kolonial Indonesia? Inggris, Thomas Stamford-Raffles, Jansen. Terus? Di manakah daerah kekuasaannya menurut pendapat Anda? Ambon, Sumatera, Ambon itu Inggris dulu. Inggris. Terus? Seribut, Ambon. Ambon, Sumatera, Banda. Kemudian kalau Belanda. Hampir seluruh Indonesia. Oke, selanjutnya. Menurut pendapat Anda, kapankah waktu pemerintahan kolonial di Indonesia dimulai menurut pendapat Anda? Inggris tahun 1800. 811. 811. Sedangkan Belanda. Belanda 1602. Iya. Bagaimana pendapat Anda tentang kebijakan apa yang diambil selama pemerintahan kolonial berlangsung? Indonesia, Inggris, kerja rodi, sistem sewa, Belanda, undang-undang agraria, merahan hasil bumi. Ini poster kelompok kami. Oke, beri tepuk tangan. Waktunya harus dikerjakan. Ya, beri tepuk tangan sekali lagi untuk kelompok apa? Boboiboy. Presentasi kelompok Boboiboy tadi tentang konsep tentang pemerintahan kolonial Inggris dan Belanda. Menurut pendapat Anda, siapakah tokoh yang paling terkenal pada masa pemerintahan kolonial di Indonesia? Kalau di Inggris itu ada Thomas Stamford-Raffles. Di Belanda, Jennifer. Kemudian selanjutnya, menurut pendapat Anda, kapankah waktu pemerintahan kolonial di Indonesia dimulai? Kalau Inggris dimulai tahun 1811, sedangkan Belanda dimulai tahun 1602. Kemudian di daerah manakah kekuasaan kolonial tersebut menurut pendapat Anda? Kalau Inggris itu kekuasaannya di Ambon, di Sumatera, di Banda, sedangkan Belanda itu hampir seluruh wilayah Indonesia. Kemudian bagaimana pendapat Anda tentang kebijakan apa yang diambil selama pemerintahan kolonial berlangsung? Kalau Inggris, kebijakan yang diambil mereka membuat kerja rodi dan membuat sistem sewa tanah. Sedangkan Belanda, dia membuat undang-undang agraria dan menyerahkan hasil bumi kepada pemerintah pusat. Yang terakhir, menurut pendapat Anda, bagaimana kondisi rakyat pada masa pemerintahan kolonial? Jelas-jelas rakyat sangat menderita. Oke, beri tepuk tangan sekali lagi. Nah, sekarang kita lanjut kelompok mana lagi yang mau tampil? Duluan Upin Ipin ya. Coba Upin Ipin dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam
Kemudian temukan 3 kata sulit dan tuliskan artinya. 1. Membeku merupakan perubahan wujud benda cair menjadi benda padat. 2. Mencair merupakan perubahan wujud benda padat menjadi benda cair. 3. Menguap merupakan perubahan wujud benda cair menjadi benda gas. Dan ini adalah poster yang kami buat yang bernama Fogo Pewangi Lemari. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang tugas yang dibuat oleh kelompok UPIP. Bacalah teks di buku halaman 24. Teks itu berjudul tentang perubahan wujud benda ya. Di buku halaman 24, kemudian temukan 3 kata sulit dan tuliskan artinya. Kata sulit yang pertama yaitu membeku. Membeku merupakan perubahan wujud benda cair menjadi benda padat. Kemudian kata sulit yang kedua, mencair. Artinya, mencair merupakan perubahan wujud benda padat menjadi cair. Kemudian kata sulit yang ketiga, menguap. Menguap merupakan perubahan wujud benda cair menjadi benda gas. Coba beri tepuk tangan sekali lagi untuk kelompok UPI dan C. Nanti satu kelompok lagi ya, kelompok Naruto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Menurut pendapat Anda, siapakah tokoh yang paling terkenal pada masa pemerintahan kolonial di Indonesia? Inggris, Thomas Stamford Raffles. Belanda, Van den Bosch. Menurut pendapat Anda, kapankah waktu pemerintahan kolonial di Indonesia dimulai menurut pendapat Anda? Inggris 1811 dan 1816. Belanda 1802. Di manakah daerah kekuasaannya menurut pendapat Anda? Inggris, Belanda, Ambon, Sumatera. Belanda hampir seluruh wilayah Indonesia. Bagaimana pendapat Anda tentang kebijakan apa yang diambil selama pemerintahan kolonial Belanda? Inggris, pembagian wilayah pulau Jawa menjadi 16. Sebelum kekuasaan Belanda, tanam paksa, undang-undang agraria. Menurut pendapat Anda, bagaimana kondisi rakyat pada masa pemerintahan kolonial? Sangat menderita. Ini poster dari kelompok kami. Kami membuat poster pengharum ruangan. Berfungsi untuk mengharumkan ruangan. Peristiwa minggu. Oke, jadi tepuk tangan untuk kelompok. Nanti kesimpulan dari kelompok Naruto tadi sudah mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Yang pertama, di manakah daerah kekuasaan pemerintahan kolonial Inggris dan Belanda? Banda, Ambon, Sumatera. Kalau untuk Inggris,
Belanda, dan seluruh wilayah Indonesia. Kemudian menurut pendapat Anda bagaimana kondisi rakyat pada masa pemerintahan kolonial Belanda? Sangat menderita. Kemudian kesimpulan dari poster yang dibuat oleh kelompok Naruto. Kami membuat poster pengharum ruangan yang berfungsi untuk mengharum ruangan, dan poster tersebut merupakan salah satu peristiwa menyubi. Oke, sekarang kalian harus mengunjungi apa yang sudah dipajang. Coba sekarang maju, karena tadi Naruto duluan ya. Coba sekarang kelompok Naruto maju. Kalian kunjungi apa yang sudah dipajang oleh kelompok ini. Coba maju cepat-cepat nih. Semua. Lihat ini. Ada nggak perbedaan gambar kamu sama gambar ini sama gambar ini? Itu yang dilihat. Udah. Coba maju kelompok ini. Silakan. Udah. Bagi yang udah duduk kelompok yang sudah siap mengunjungi, coba duduk di bangku kembali. Jangan, nggak usah lagi di dalam kelompok. Coba tarik bangkunya ke tempat semula. Ya, coba maju kelompok ini. Halo, Naruto maju dong. Yang sudah maju, coba duduk di bangku masing-masing. Tidak perlu lagi di dalam kelompok. Tadi kita sudah belajar tentang peristiwa apa saja. Ada peristiwa membeku, peristiwa apa lagi? Mencair, mengkristal, menyudik. Oke, sekarang itu kita buat dalam sebuah rangkuman, ya. Coba yang pertama, membeku. Peristiwa apa tadi membeku, masih ingat? Membeku merupakan peristiwa perubahan. Menurut Quran ini nulis tuh. Peristiwa perubahan wujud cair menjadi gas. Oke, yang kedua, mencair adalah peristiwa perubahan wujud. Peristiwa perubahan wujud padat menjadi Peristiwa perubahan wujud padat menjadi cair. Ya, 3, mengembun. Merupakan perubahan wujud gas menjadi cair. Dah. Sekarang saatnya kita evaluasi, ya. Ibu bagikan soal, kalian jawab soal. Kalian tulis nama dulu di atas, kemudian kalian jawab soalnya, ya. Oke, silakan dikerjakan evaluasi.
teks di atas, kemudian dari teks itu kalian buat kesimpulan. Silakan dijawab. Ya, tulis nama, jangan lupa tulis nama ya di atas. Enggak, di sini. Coba baca soalnya nih. Coba baca soalnya. Soal ini dibaca. Nah, kamu baca teks ini, kemudian ditanya di sini pendapatmu tentang sikap Pak Karya dan tetangganya. Kamu baca di sini. Setelah kamu baca, kamu tahu kayak mana sikap dia. Apakah sikap dia jahat? Apakah sikap dia sudah enggak? Sudah? Coba, sudah dijawab? Sini menjawab. Iya, di situ dijawab. Bagaimana kamu baca ini kan? Sikap dia kayak mana di sini? Udah ya? Karena semua udah kumpul. Belum? Oh ya. Letakkan ini ya. Nah, sepertinya pembelajaran kita pada hari ini sudah di penghujung. Nah, sebelum pembelajaran Ibu akhiri, kira-kira ada yang mau ditanyakan, enggak? Ya, semuanya sudah jelas ya. Nah, sekedar ini saja untuk kita mendapat berkah dari Allah. Mari sama-sama kita membaca doa. Sallallahu ala sayyidina
Tapi ibu ingin mengingatkan kepada kalian, nanti sampai di rumah, coba kalian buka pembelajaran yang ketiga. Di situ ada sistem sistem tanam paksa pemerintahan kolonial Belanda. Coba kalian baca supaya besok ketika kita belajar kalian sudah membaca-bacanya di rumah. Ya. Nah, sebelum ibu akhiri pembelajaran, ibu mau mengingatkan kepada kalian seperti biasa, karena situasi kita pada saat ini masih dalam situasi COVID-19, jangan lupa selalu memakai masker, selalu mencuci tangan, selalu menjauhi kerumunan. Kemudian jaga kesehatan kalian, makan makanan yang sehat, istirahat yang cukup. Jangan lupa juga membantu ibu di rumah, ya kan? Belajar dengan giat. Nah, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.